Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai kata baku dan tidak baku. Materi ini sangat penting untuk membantu kita berkomunikasi dengan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Lilis Kholisoh, mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2024 dengan NIM 2290240051 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dema Tesniadi MPD. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata baku digunakan dalam berbagai konteks formal, seperti dokumen resmi, karya ilmiah, laporan, pidato, dan komunikasi profesional. Selanjutnya, apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, konteks informal, atau dalam karya sastra untuk menciptakan kesan khas tertentu. Penggunaan kata tidak baku cenderung lebih fleksibel, tetapi tidak dianjurkan dalam situasi resmi. Kata baku memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak mengandung makna ganda, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Yang ketiga, bentuk katanya tidak mudah berubah, baik dari segi penulisan maupun penggunaannya. Dan yang keempat, kata baku tidak dipengaruhi oleh kata asing. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, kita dapat mudah membedakan antara kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kata tidak baku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kata tidak baku. Yang pertama yaitu kesalahan penulisan. Misalnya, karena tidak teliti atau kurang memahami ejaan yang benar. Yang kedua, kesalahan pengucapan yang sering terjadi akibat kebiasaan berbicara sehari-hari. Yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan kalimat yang dapat mempengaruhi bentuk kata yang digunakan. Dan yang keempat, pengaruh dialek daerah. Karena perbedaan pelafalan atau kebiasaan bahasa di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Sekarang, mari kita perhatikan contoh penggunaan kata baku dan tidak baku dalam kalimat. Pada kalimat, ayah membeli obat di apotik, itu merupakan bentuk tidak baku. Karena penulisan katanya tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Bentuk yang benar atau baku adalah ayah membeli obat di apotek. Contoh lainnya, kalimat ibu sedang menulis surat izin. Ini juga merupakan bentuk tidak baku. Karena kata izin seharusnya ditulis izin. Jadi, perbedaan antara kata baku dan tidak baku dapat dilihat dari penyesuaian ejaan dan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku yang pertama yaitu atlet. Sedangkan bentuk tidak bakunya adalah atlet. Selanjutnya kata buram. Ini juga merupakan kata baku. Bentuk tidak bakunya adalah buram. Yang ketiga yaitu cabai. Ini juga merupakan kata baku. Dan bentuk tidak bakunya adalah cabai. Yang keempat, azan. Ini juga merupakan kata baku. Sedangkan bentuk tidak bakunya adalah adzan. Dan yang terakhir yaitu kata coklat. Ini juga merupakan kata baku. Sedangkan bentuk tidak bakunya adalah coklat. Perhatikan bahwa pada kata baku terdapat penyesuaian huruf
sesuai kaidah ejaan yang benar. Kata baku memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kata baku dapat meningkatkan kredibilitas. Dalam menulis dokumen resmi seperti lamaran pekerjaan, penggunaan kata baku menunjukkan keseriusan dan kemampuan berbahasa yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Yang kedua, kemampuan menggunakan kata baku juga mencerminkan pendidikan dan profesionalisme seseorang. Orang yang memahami dan menerapkan kaidah bahasa dengan benar biasanya dinilai memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, kata baku berfungsi untuk menjaga kejelasan dan ketepatan makna, karena memiliki makna yang spesifik dan telah disepakati secara umum. Kata baku membantu kita menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan kata baku juga membantu melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, dan dengan menggunakan kata baku, kita turut menjaga bahasa sebagai warisan budaya. Dan yang terakhir, bahasa baku berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh lapisan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda. Namun, jika bahasa yang digunakan tidak baku, komunikasi bisa terhambat karena adanya istilah yang tidak dipahami oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami kata baku sangat penting dilakukan, karena merupakan bagian mendasar dari bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi pada video ini. Sumber-sumber tersebut berasal dari jurnal ilmiah, buku pedoman, serta situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kata baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah menonton video ini, kita semua dapat lebih teliti dalam memilih kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.